偶然撮影したものだという。Oke, balik lagi di Rest in Peace, kali ini bareng Amiror ya. Dan di episode Hore kali ini, jadi Hore itu adalah singkatan dari Horror Reaction. Kita bakal nge-react ya penampakan hantu yang khususnya di negara Jepang. Yang dimana memang hantu-hantu dari Jepang ini memang cukup unik ya kalau jika dilihat-lihat. Karena dari penampilannya itu ada yang memakai jas, ada yang seperti baju kayak kita kayak gini, ada yang cuma mukanya pucat doang gitu kan. Nah, jadi di episode kali ini kita akan sama-sama untuk nge-react penampakan yang ada di sana. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada yang tahu atau misalkan itu hantu real, penampakan real maksud saya, atau mungkin itu hanya sebatas videografi atau editan gitu maksudnya, nanti kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu seperti biasa, welcome to my world. Oke, kita langsung aja nih ke video yang pertama. Sa hajime ka. Ini kayak di bangunan kosong nih. Bekas apa ya? Kayak semacam gudang atau mungkin bekas sekolah, universitas. Memang benar-benar berantakan ya. Oh iya, tapi ya saya pribadi pun saya sangat suka tempat-tempat yang bangunan kosong kayak gini nih, daripada di seperti makam gitu, kuburan, pohon besar. Itu lebih menyeramkan bangunan-bangunan kosong kayak gini menurut saya. Tapi kameranya blur. Bilang apa ya? Di siang hari ya. Oh iya, ini kayak bekas sekolah tuh. Soalnya di sini terlihat ada whiteboard. Tuh ada bekas telapak tangan di whiteboard. Tuh whiteboard. Ini bekas sekolah sih ini. Apaan tuh? Coba kita ulang. Kayak ada orang yang mangap ya. Di sini nih tuh kan. Apakah itu hantunya? Coba kita lihat sebentar. Ini kalau kita perhatikan nih ya, hantunya nih, ini nauzubillah min zalik ya, kayak punya cuma satu mata doang loh, yang melotot kayak gitu, terus kayak berteriak minta tolong. Matanya yang satu itu kayak itu ya, kayak buta ya. Dan terus nggak ada alisnya loh. Coba kalian perhatikan loh. Nih lihat nih. Serem juga loh kalau misalkan kita bisa apa namanya ya, apalagi di siang hari nih ya. Pas kita masuk kayak ke bangunan kosong kayak gitu, sengaja kita vlog atau mungkin ngerekam, terus tiba-tiba ada sosok kayak gini nih, itu ya bikin kaget lah otomatis.
Tapi ini tuh nggak tahu hantu beneran atau hanya sekedar lukisan di dinding ya, atau mungkin kayak orang yang nakut-nakutin di balik tembok yang rusak gitu, kayak gini gitu kan bisa aja. Tapi ya emang kalau dari sosoknya ada beberapa keanehan, kayak nggak punya alis, terus si matanya itu kayak buta satu, dan kulitnya pun memang sangat pucat, persis kayak itu ya. Kalau zombie lebih ngeri lagi sih, tapi ini kayak pucat, nggak punya darah, kayak orang yang udah meninggal gitu. Dan itu menurut kalian apa nih kira-kira, ini hantu beneran atau cuma sebatas editan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, kita next nih ke video selanjutnya. Ini juga kayaknya di ruangan kosong juga nih. Kayak kamar mandi kosong kan. Masako. Coba sebentar. Dia kayak bilang Masako loh. Masako ya. Nih, dengerin nih. Nih, dengerin nih. Masako nano. Tuh, oh iya. Masako ya. Masako nano. Terus lagi ngapain sih di kamar mandi dia? Nih, kita ulangi lagi nih. Nah. Nah. Ini wajah kayaknya sih ini hantunya ya. Ini kayak di semacam kayak di kamar mandi, kayak di ruangan kamar mandi, tapi saya pun kurang tahu itu kamar mandi kosong atau kamar mandi rumah kosong maksudnya ya, atau memang kamar mandi dia gitu. Dan pertanyaannya dia ngapain gitu di dalam kamar mandi sendirian, terus sambil bilang Masako gitu, Masako nano. Pas setelah dia bilang Masako, terus muncul sosok ini nih. Ini lumayan serem juga loh. Ini sebatas muka doang yang kelihatan ya, muka, rambut, terus matanya itu kayak ngeluarin darah apa memang hitam tuh. Oh, apa mungkin nama Masako itu adalah nama hantu si perempuan ini ya? Soalnya pas dia bilang Masako itu, Masako nano, terus nggak lama kemudian sosok si perempuan ini muncul gitu, sosok hantu perempuan ini muncul. Apa mungkin si hantu ini namanya Masako nano? Atau mungkin dari kalian ada yang tahu ya arti dari Masako atau Masako nano itu apa? Untuk yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar aja ya. Tapi emang kalau dilihat-lihat si hantu Masako ini lumayan pasti pucat ya. Rata-rata di hantu di Jepang itu ya tampilannya itu biasa, paling ya matanya hitam atau enggak ada alis. Terus yang paling banyak itu si warna kulit yang pucat, udah putih, udah bener-bener kayak mayat hidup udah. Oke, lanjut ya ke video selanjutnya nih. Belum ada yang membuat takut gitu dengan hantu-hantu seperti inilah. Nah, rumah kosong lagi nih kayaknya nih. Paling suka udah ngeblur kamera pas nggak jadi blur tuh. Jadi kalau di bangunan kosong, rumah kosong, bangunan kosong itu hawanya juga dari hawa sekitar di dalam rumah itu kayak bener-bener lembab gitu, lebih kerasa aja menurut saya. Tapi ya ini tuh kayak semacam bekas ruko yang udah nggak dipakai nih kayaknya nih.
Iya nih kayaknya ruko yang udah nggak dipakai nih. Ngeblur lagi dong. Sosok apa tuh? Bentar, nih lihat. Coba kalian perhatikan nih. Ini tuh kayak ini hantu di balik itu kan, hantu di balik kayak apa namanya? Pintu gerbang kayak nongol gitu ya. Coba deh kalian perhatikan, itu mukanya pasti pucat kan tuh. Mukanya pucat, rambutnya terus kayak agak berantakan ke atas lah. Ini kayaknya yang pas dari awal video tadi saya lihat nih, kayaknya loh. Tapi yang pas kedua coba kita lihat. Nah ini nih. Nah jika dilihat dari bentuknya ya, rambutnya emang berantakan. Nah terus kalau misalkan itu orang atau misalkan orang gila, kemungkinan besar juga ada itu orang gila yang menunggu tempat-tempat kosong ya, karena biasa juga orang-orang gila yang di jalanan itu ya singgahnya atau tempat dia itu pasti di kayak rumah kosong yang bangunan udah nggak kepake untuk dia berteduh, untuk segera berteduh, untuk istirahat, untuk tidur gitu kan. Nah tapi kalau sosok ini, kalau saya lihat nih ya, ini bukan sok tahu atau gimana, ini cuma prediksi aja. Dari kulit emang pucat nih, udah bukan kayak orang hidup. Tapi kalau dari pakaian, kayak pakaian sehari-hari biasa gitu. Apa mungkin ini apa ya? Karena kan kalau di daerah Jepang sana ada kayak apa ya? Misalkan ada orang yang mati gantung diri gitu kan, terus kayak jadi penasaran gitu kan, kayak jadi apa namanya, gentayangan gitu kan, kesana kesini di tempat yang dia yang bunuh dirinya gitu. Tapi kalau dilihat dari apa ya, tampilannya itu ya dia juga napak ke tanah ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh, saya tandain itu kayak napak ke tanah, napak gini loh. Katanya kan kalau misalkan hantu-hantu itu kan nggak napak ke tanah gitu kayak gini nih, kayak terbang kayak gitu kan. Tapi ini kalau ini napak ke tanah ya. Atau mungkin beda ya, hantu Jepang sama hantu di Indo khususnya. Beda itu mungkin beda cara, beda gaya juga. Karena kalau di sana kan ada yang pakai jas. Tapi ya nggak kalah apa ya, nggak kalah serem ya hantu Indonesia. Kalau misalkan ini nih, sosok hantu ini ketemu sama pocong aja, mungkin dia yang lari. Karena ya bagi saya ya tampilan dia sama pocong itu lebih sereman pocong gitu kan. Ya pokoknya hantu-hantu di Indonesia itu udah serem-serem lah udah pokoknya. Nggak kalah nih dari tampilan-tampilan hantu ini nih. Oke kita lanjut nih video selanjutnya nih. Mana lagi nih yang bikin wah gitu. Cewek nih. Tapi kenapa wajahnya di blur ya? Kokoa. Jadi kokoa itu kayak artinya itu kayak tempat ya, kokoa ya, kokoa. Ini serem juga nih tempatnya, kelihatannya itu. Oh gua ini. Siang aja udah kayak kelihatan malam dalamnya tuh gelap banget. Oke kita lihat dulu ya. Ngomong apa sih dia? Mungkin dia kayak lagi ngejelaskan asal-usul tempat goa itu kali ya, bahwa di goa itu ada apa gitu. Tepuk tangan dong.
Tepuk tangan lagi dong. Tengok. Kenapa disensor mukanya? Wah. Kalian bisa lihat tuh dari nih, coba lihat nih. Pas dia tepuk, kakinya nggak ada. Terus ada yang nongol gitu kan. Pas tadi dia si cewek ini tepuk tangan kan 2 kali nih. Nah terus pas si kameranya ke bawah, sebelah kakinya tuh nggak ada, coba lihat nih. Kaki sebelahnya. Apa mungkin ditekuk ya, kayak tekuk ke belakang kayak gini. Tapi kalau misalkan ditekuk tadi pas lari dia bakal susah ya. Tapi bakal kelihatan juga pas ada kaki kayak gini nih. Terus tiba-tiba ini si muka pucat ini nongol. Lagi-lagi pucat kan. Terus lagi-lagi kalau kita lihat secara itu nggak ada alisnya juga tuh. Nongol dari paha dong. Coba kita lihat lagi nih. Tuh kan, pas lari kakinya kayak hilang. Tempatnya juga emang serem banget kayak gini. Nah, sosok ini nih. Nanda Arewa. Tuh. Muka doang. Muka kayak gundul juga mukanya, nggak tahu perempuan, nggak tahu laki-laki, tapi cuma kelihatan muka doang nongol gitu kan. Terus alisnya juga nggak ada. Terus pucat juga. Tapi kalau misalkan pucat ya kaki si perempuan ini juga pucat. Tapi yang saya aneh itu kaki si perempuan ini kemana loh? Hilang, nggak ada. Nih, di sini harusnya kan di sini ke bawah. Harusnya kan ke bawah kan? Kalian bisa lihat lah, lihat sendiri. Oh mungkin kayak gini dia nih pas tadi kan dia kayak ngejelasin pas mau masuk gua ya, pas mau masuk gua itu kayak mungkin di sini tuh tempat apa tadinya, mungkin dia kan tepuk tangan 1 kali kayak tengok, tepuk tangan 2 kali tengok. Mungkin prediksi saya itu seperti ini nih, kemungkinannya ada mitos tersendiri di gua ini nih. Jadi kalau misalkan tepuk tangan di dalam gua itu bakal ada penampakan mungkin kayak gitu. Soalnya kalau kita lihat pas si perempuan itu tepuk tangan kayak dia kayak langsung lihat ada apa enggak, mungkin ada apa enggak gitu. Tepuk tangan kedua kali ya. Baru tuh si kaki si perempuan itu kayak hilang loh, kayak nggak kelihatan. Kalau misalkan ditekuk satu ke belakang pas lari tadi, pas itu kan sempat lari tuh pasti kelihatan loh si kakinya itu kayak gini. Tapi itu kayak nggak kelihatan larinya kayak gini, kayak sebelah aja lari kayak gini nih. Wah nggak tahu deh itu emang beneran hantu atau emang editan ya, karena zaman sekarang itu udah canggih lah ya dengan zaman editan yang cukup untuk membuat viral. Menurut kalian apa nih kira-kira? Ini sosok hantu beneran atau mungkin apalah gitu, nggak tahu saya juga. Tapi kalau memang dilihat dari tempatnya, ini gua terus banyak pepohonan di kanan kirinya, emang cukup serem sih. Otomatis pasti penunggunya jin dan setan banyak di situ. Dan mungkin itu tadi kayak saya sampaikan tadi, kayak punya mitos tersendiri mungkin dalam gua ini. Ketika menepuk kayak gini tangan, itu kayak bakal ada muncul penampakan atau apa gitu. Tadi kan buktinya mungkin dia datang ke situ itu mungkin untuk membuktikan gitu bahwa mitos tepuk tangan itu adalah benar gitu kan. Tapi ya wallahu alam lah ya gitu. Kembali kepada kepercayaan kalian masing-masing, apa yang kalian lihat. Tapi jangan langsung percaya aja dengan apa yang kalian lihat. Pelajari lagi dan saring lagi lah. Oke, kita lanjut nih ke video berikutnya. Apa tuh? Perempuan nunjuk-nunjuk. Set. Apa tuh riuh? Siang hari juga.
ある女性の部屋で撮影されたこの動画。この後、撮影者はある霊障を目の当たりにするのだが、kayak kayak ngasih tahu apa lobster ya. Apaan tuh tadi? Hantu. Oh, langsung tiduran di situ dong hantunya. Penampakannya tuh itu kayak. Coba kita lihat ulang. Nih, dari sini tadi nih. しかし、その瞬間に人影が現れる。 Nah itu kan, pakai jas kan, rapih loh. 我々ははるかさんにこのことについて Warewarewa dong. すると、はるかさんはこの動画が撮られる数日前にある心霊スポットに行っていたことが分かった。 Oh, そして床に置かれていたのは si perempuan itu namanya Haruka mungkin tuh. Jadi dia itu kayak ngasih tahu gitu tadi kan sebelum videonya itu. Jadi dia kayak ngasih tahu ke temennya mungkin. Nah si temennya itu kayak nge-videoin. Mungkin si Haruka itu kayak bilang tadi saya lihat ada sosok di balik jendela mungkin. Makanya dia tadi kayak buka jendela gitu kan, kayak buka jendela, lihat keluar gitu kan, nggak ada apa-apa mungkin kayak gitu. Karena kalau misalkan dilihat dari apa ya alurnya ya kayaknya seperti itu gitu, kayak si Haruka itu kayak ngasih tahu ke temennya bahwa di sana tadi dia ngelihat penampakan hantu mungkin nih kayak gini nih, lihat nih. 言っていたことが分かった。そして Nah, 床に置か lobster れていた juga の gitu は kan. その場所 Lobster で atau 拾っ apa た itu? 数珠だという。 Lobster kan? 我々は Bentar, なぜ数珠 coba. を Warewarewa nih. Warewarewa itu apa ya? Warewarewa, apa nama hantu si yang pakai jas tadi itu? Namanya Warewarewa. 尋ねたが、はるかさんは困惑し、覚えていないと答えた。そしてその数珠を処分すると話したのを最後に。 Tuh kan, dia kayak yang nunjukin di sana tadi kayak lihat kayak gitu, di sana tadi gitu. はるかさんが心霊スポットから持ち帰った Nah 数 pas, 珠、 nah そのそばに現れた人影は、はるかさんが持ち帰った数珠に取り付いたものなのだろうか。 Nah, ini nih sosoknya nih. Kalian bisa lihat nih, tapi kalau ini kalau dilihat sih dia enggak itu ya, enggak apa namanya, enggak pucat ya mukanya ya, malah kayak hitam kusem, terus di matanya itu di mata di bola matanya itu kayak hitam semua tuh, terus matanya kayak putih semua itu. Nah, dia juga pas datangnya itu kayak tiba-tiba muncul dari ruangan sebelah, terus langsung tiba-tiba jadi gitu. Kalau tadi kita lihat ya, dan apa ya maksudnya apa gitu ketika muncul kayak gitu, terus dia langsung kayak tidur di lantai si hantunya ini. Ini hantunya kayaknya udah nggak tahu diri gitu. Nah, dan menurut kalian apakah sosok hantu ini yang mukanya hitam real hantu, maksudnya beneran penampakan, atau hanya sekedar editan, settingan karena ingin viral gitu kan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi gini nih pesan saya. Ketika ada melihat penampakan kayak gini yang kelihatan, yang itu jangan langsung diasumsikan bahwa oh ini bener penampakan, oh ini bener nih hantu nih kayak gini nih, soalnya saya dulu pernah melihat persis sama kayak gini. Nggak seperti itu juga, karena apa ya, yang namanya kebetulan itu adalah hal yang bisa terjadi dalam dunia ini loh. Karena apa ya banyak kemungkinan terjadi hal yang sama gitu kan pada setiap, meskipun beribadah manusia. Jadi jangan apa ya,
dipandang dari satu sudut saja gitu. Kita harus memandang dari berbagai sudut lah, karena dunia ini bergerak 3 dimensi men. Tapi ya kembali lagi lah kepada kalian masing-masing ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya untuk episode Hore kali ini. Hore itu adalah horror reaction. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menyukai dengan video-video reaction seperti ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Amir pamit undur diri. Dan jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu.